Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Maulana Eki Sunaria dengan ujung NIM 02. Saya Siti Rahmawati Putri dengan ujung NIM 79. saya Rifa Sophia Tunisa dengan ujung NIM 67. Saya dengan Salvia dengan ujung NIM 16. Saya dengan Nur Alamsa Duet Maji, NIM akhiran 31. Di sini kami akan membuat video tentang simulasi laporan audit. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang Bu. Hari ini kita akan menyusun dan finalisasi laporan audit internal untuk unit divisi kredit konsumer KPR. Kita akan menggunakan struktur yang telah ditetapkan dan saya akan memandu kalian satu persatu. Baik Bu, kami sudah memulai menyusun bagian pendahuluan dan metodologi berdasarkan hasil temuan tim kami sebelumnya. Maaf Bu, saya masih bingung apa saja isi utama laporan audit ini. Pertanyaan yang bagus, Alan. Struktur laporan terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama itu ada pendahuluan, metodologi audit, temuan audit, rekomendasi, dan kesimpulan. Setiap bagian harus ditulis dengan bahasa audit yang formal, jelas, dan objektif. Saya juga sedang menyiapkan lampiran Bu, berisi ringkasan dokumen KPR yang diuji dan temuan terkait, serta berkas tanpa SK penghasilan dan keputusan kredit yang menyimpang. Untuk bagian pendahuluan, kami tulis tujuan audit ini adalah menilai kepatuhan terhadap SOP pemberian KPR dan efektivitas pengendalian internal dan proses kredit. Audit dilakukan selama periode 1 sampai 5 Mei 2025 dan mencakup proses permohonan analisis dan persetujuan kredit. Bagus. Jangan lupa juga metode audit yang digunakan seperti observasi, wawancara, uji dokumen, dan uji substantif. Untuk bagian temuan, apakah kami buat dalam bentuk tabel? Tepat sekali, gunakan format seperti ini. Nomor, temuan bukti, dampak, tingkat resiko. Lalu isi berdasarkan hasil temuan kelompok Tepat sekali, gunakan format seperti ini yang berisi nomor, temuan, bukti, dampak, tingkat risiko. Lalu isi berdasarkan hasil temuan kelompok 6, seperti tidak ada checklist verifikasi lapangan atau keputusan kredit tidak sesuai rekomendasi analisa. Untuk rekomendasi, kami akan ambil dari tim 8 ya Bu. Betul, tapi kalian harus menyusun ulang agar sesuai format lapangan. Seperti nomor rekomendasi tidak lanjut atau diharapkan, misalnya melakukan pelatihan ulang analis kredit untuk memperbaiki proses analisa rekomendasi risiko. Bu, saya ingin tambahkan lampiran berupa salinan dokumen SOP dan ringkasan hasil pengujian berkas kredit. Apakah itu cukup? Itu sudah sangat tepat. Pastikan dilabeli rapi sebagai lampiran A, B, C dan tandai dengan sumbernya. Baik Bu. Terakhir untuk kesimpulan, bolehkah saya coba bacakan versi draft saya? Silakan. Berdasarkan hasil audit, kami menyimpulkan bahwa pengendalian internal dalam proses kredit KPR perlu diperbaiki, terutama dalam hal dokumentasi, verifikasi, dan ketepatan analisa resiko. Namun, sebagian besar prosedur telah dijalankan sesuai dengan SOP. Bagus sekali, Alan. Simpan gaya bahasa seperti itu di laporan akhir. Sekarang mari kita review dokumen ini bersama dan lanjut ke tahap validasi akhir sebelum diserahkan ke manajemen. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Hari ini kita akan menyusun dan finalisasi laporan audit internal untuk unit divisi kredit konsumer atau KPR. Kita akan menggunakan struktur yang telah ditetapkan dan saya akan memandu kalian satu persatu. Baik Bu Rifa, kami sudah mulai menyusun bagian pendahuluan dan metodologi berdasarkan hasil temuan kelompok sebelumnya. Maaf Bu, saya masih agak bingung. Apa saja isi utama dari laporan ini? Pertanyaan yang bagus, Sofia. Struktur laporan ini terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama itu ada pendahuluan, kedua ada metodologi audit, ketiga ada temuan audit, keempat ada rekomendasi, dan terakhir ada kesimpulan.
Nah, setiap bagian ini harus ditulis dengan bahasa audit yang formal, jelas, dan objektif ya. Saya juga sedang menyiapkan lampiran, Bu. Berisi ringkasan dokumen KPR yang diuji dan temuan terkait seperti berkas tanpa SK, penghasilan, dan keputusan kredit yang menyimpang. Untuk bagian pendahuluan, kami tulis tujuan audit ini adalah menilai kepatuhan terhadap SOP, pemberian KPR, dan efektivitas pengendalian internal dalam proses kredit. Audit dilakukan selama periode 1 hingga 15 Mei tahun 2025 dan mencakup proses permohonan, analisis, dan persetujuan kredit. Bagus, jangan lupa tulis juga metode audit yang digunakan seperti observasi, wawancara, uji dokumen, dan uji substansif. Untuk bagian temuan, apakah kami buat dalam bentuk tabel? Betul sekali dan tepat sekali. Gunakan format seperti ini ya. Bisa dilihat semuanya, seperti ada nomor, temuan, bukti, dampak, dan tingkat resiko. Lalu, isi berdasarkan hasil temuan tim 6, seperti tidak ada checklist verifikasi lapangan atau keputusan kredit tidak sesuai rekomendasi analis. Untuk rekomendasi, kami akan mengambil dari kelompok 8 ya, Bu. Betul, tapi kalian harus menyusunnya ulang agar sesuai dengan format laporan seperti ini. Bisa dilihat ya, nomor, rekomendasi, dan tindak lanjut yang diharapkan. Misalnya, melakukan pelatihan ulang analisis kredit untuk memperbaiki proses analisis resiko. Bu, saya ingin menambahkan lampiran berupa salinan dokumen SOP dan ringkasan hasil penulisan 5 berkas kredit. Apakah itu sudah cukup, Bu? Itu sudah sangat cukup dan sudah sangat tepat ya Eki. Pastikan dilabeli rapi seperti lampiran A, B, C, dan ditandai dengan sumbernya ya. Bu, terakhir untuk kesimpulan, bolehkah saya bacakan versi draftnya? Silakan Sofia. Berdasarkan hasil audit, kami menyimpulkan bahwa pengendalian internal dalam proses kredit KPR perlu diperbaiki, terutama dalam hal dokumentasi, sertifikasi, dan ketetapan hasil risiko. Namun, sebagian besar prosedur telah dijalankan sesuai SOP. Bagus sekali Eki dan rekan-rekan semuanya. Simpan gaya bahas seperti itu di laporan terakhir ya, atau laporan akhir. Sekarang mari kita review dokumen ini bersama dan lanjut ke tahap validasi akhir sebelum diserahkan ke manajemen. Jelas semuanya? Jelas, Bu. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.